menilik kembali hati kami. Kami bergulat dengan iman kami di dalam hal mengampuni. Ini Tuhan, doa kami. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, selama seminggu ini kita mungkin melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, pikiran terhadap sesama kita yang melukakan hati Tuhan. Hanya Tuhan sajalah pribadi yang mengenal hati kita. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Seluruh isi hati kita Ia mengetahui. Mari kita menyanyikan lagu pengakuan dosa, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar Tuhan, bahwa hanya Engkau sajalah yang benar-benar mengetahui isi hati kami sampai kedalamannya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, melalui perkataan, tingkah laku, perbuatan kami, pikiran kami terhadap sesama kami yang melukakan hati Tuhan. Kami manusia yang lemah dan berdosa ini, mungkin banyak kelemahan-kelemahan kami ini Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan kami sebagai anak-anak muda sehingga kami boleh melakukan semua tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk first of the week pada hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Teman-teman, sesaat lagi kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan dengan tema tidak menyimpan luka batin dalam keluarga yang akan dibawakan oleh Kak Dimas Ayuwono, SSITO. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan
Tuhan yang memegang kerelaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari, Saya persilakan kepada Kak Dimas. mari teman-teman kita bersama berdoa. Dalam kerendahan hati kami menyediakan diri kami untuk dibentuk, diarahkan, dan dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan di saat ini bukanlah firman yang mungkin akan menenangkan hati kami. Mungkin bahkan firman ini akan menantang kami dan bahkan membuat hati kami bergejolak. Namun kami percaya bahwa firman Tuhan itu akan mengarahkan kami untuk kami semakin memiliki kesadaran bahwa kami perlu untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti hati kami begitu dalam. Mungkin bukan dalam waktu yang dekat, mungkin tidak dengan proses yang mudah, namun kami percaya firman ini akan menjadi bekal bagi kami di dalam kami memproses diri kami sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, sehingga pengampunan yang kami lepaskan bukanlah sebuah pengampunan yang semu, melainkan pengampunan yang kami sungguh-sungguh lakukan dengan kesadaran. Pengampunan bukan sebuah paksaan, pengampunan juga bukan merupakan sebuah tekanan, namun sebuah hal yang kami lepaskan dengan ketulusan hati, karena kami sadar Allah pun telah mengampuni kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberikan diri kami yang rapuh ini untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Oke, teman-teman, saya izin share screen ya. Bentar. Oke, teman-teman sudah bisa kelihatan? Sudah, Kak. Ya. Nah, teman-teman, untuk mengawali ibadah ini, untuk mengawali pemberitaan firman ini, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan secara singkat satu lagu yang itu sudah lagu lama banget dan lagu populer, yang teman-teman mungkin akan tersentuh sekali ketika mendengarkan notasinya dan bahkan kata-kata yang dirangkai dengan sangat indah di lagu ini. Dan nanti kita akan sedikit berdiskusi dari lagu ini. Bisa didengerin? Masuk nggak? Dengar nggak, Kak Angel? Belum. Belum, Ada, Kak. Belum. Mungkin bisa share screen dan sound juga.
Ini dengar nggak? Belum, Kak. Jadi Belum ada, mungkin Kak Kak. Dimas ini Belum ada, Kak. Tadi Kak, dengar nggak? sepertinya itu audionya belum Kak Dimas share, jadi boleh ditutup dulu. Nanti ketika klik share screen itu di pojok kiri bawah itu ada box yang perlu di-text untuk share audio juga. Coba dicek. Share screen. Ya, nanti di kiri bawah ya, rasanya itu kiri bawah. Oh ya, ya, oke. Nah, yep. Kalau ini masuk. Sudah. Oke, thank you. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besar. Chat ya. Sorry. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan, mengampuni. Nah, teman-teman, kira-kira forgive and forget. Setuju dengan pernyataan ini? Kak Angel, setuju nggak kira-kira? Mengampuni sih, tapi belum pasti melupakan sih, Kak. Kadang ada kayak gitu. Realistis aja ya, sebagai manusia kita nggak akan pernah bisa melupakan, karena kalau kita bisa melupakan, restart, enak sekali hidup kita gitu kan. Oh, habis diputusin pacar nih, ada yang mungkin habis diputusin pacar sekarang,
Tinggal datang aja ke tempat yang bisa ngeriset otak kita. Oke, aku mau di riset otaknya biar apa? Bagian mana nih yang mau dihilangin? Disakitin mantan. Oke, riset hilang, selesai gitu. Nah, tapi ternyata kita diciptakan Tuhan tidak seperti itu. Karena kita bukan robot yang bisa di-restart begitu saja. Ada selalu memori-memori yang itu akan selalu ada dalam hidup kita, dan memang Tuhan kadang izinkan itu terjadi untuk kita proses. Nah, apakah mengampuni berarti melupakan dan harus melupakan? Justru di sini tadi kita sudah jawab bersama, tidak. Karena justru kalau kita melupakan, itu artinya kita menghilangkan bagian dari proses kehidupan kita yang Allah izinkan. Seringkali orang-orang Kristen itu mudah sekali mengatakan hal-hal demikian, misalnya. Sudah lupakan saja. Teman-teman sering dengar ini, sudah lupakan saja. Misalnya si Fisarah cerita, Kak Fisarah nih cerita, gila, aku habis diputusin gitu kan. Sudah lupain aja, sudah lupain aja. Apalagi kalau sudah bawa-bawa nama Tuhan gitu kan. Waduh, kalau udah bawa-bawa nama Tuhan berat tuh, berat. Gils, berat banget tuh. Anak Tuhan harus melupakan, anak Tuhan harus mengampuni. Ya kan, seringkali kita dengar loh kalimat-kalimat itu. Kak Angel kan anak Tuhan, Kak Angel melayani. Jadi Kak Angel sebagai anak Tuhan harus melupakan. Gak usah diingat-ingat. Kalau masih teringat dosa, apalagi kalau udah bawa-bawa dosa ya, Rul ya. Waduh, berat, Rul. Kalau udah bawa-bawa dosa. Lalu kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kita sebut kakak rohani berkata, iman yang dewasa itu bisa melupakan. Kenapa aku tadi bilang kakak rohani? Karena seringkali kerohanian itu diukur pakai tingkatan. Oh, ada yang rohaninya di atas, ada yang rohaninya di bawah. Padahal, apakah kerohanian seperti itu dan adakah iman yang dewasa, iman yang kerdil? No. Nggak ada itu tingkatan-tingkatan iman. Jadi kalau ada yang berkata iman yang dewasa itu bisa melupakan, wow, berarti orang itu yang berkata jangan-jangan robot gitu kan. Karena dia bisa melupakan jangan-jangan. Atau sebenarnya dia mengubur itu di hatinya yang paling dalam dan dia tidak mau untuk membereskan atau mengakui. Hanya denial saja. Terus biasanya kita bisa aja mendengar kata-kata ampunilah agar hidupmu diberkati Tuhan. Oke, pertanyaannya teman-teman, bacaan kita hari ini, saya harap teman-teman sudah baca ya, jadi nanti aku akan merangkum saja bacaan Kejadian 45, dan bahkan bukan hanya Kejadian 45 saja, nanti aku akan ajak kalian lihat Kejadian 42, 44, dan Kejadian 50. Kenapa kemarin aku pilih 45? Karena disitulah prosesnya Yusuf mengampuni nanti. Nah, seringkali orang-orang, dan aku khususkan untuk orang-orang Kristen saja, mengkaitkan yang namanya pengampunan itu dengan berkat Tuhan. Semisal nih, di sini ada yang udah kerja siapa aja, Ruth? Banyak, Kak Fisara sudah, Hana, Puput, Meta. Yang ada di depanku saat ini korban. Pokoknya yang ada di depan layarku nggak tahu Boleh. siapa. Tanya Boleh aja ya. langsung, Kak. Siapa, Kak? Di depanmu. Mungkin kalian orang-orang terpilih asik gitu kan. Bro, jangan matiin, jangan nge-mute, Rul. Nanti siapa tahu buat partner tektokan, Rul. Iya, ya, siap, Kak. Oke. Ini tadi ada yang namanya Rohana langsung ganti nama nih. Puput, hai Put. Salam kenal ya. Nah, kamu udah kerja ya? Udah, Kak. Udah berapa lama kerja? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Sudah ada progres belum dalam kerjaan? Progres itu dalam artian apa tuh, Kak? Mungkin kalau kamu kerja ikut orang, karir jabatanmu sudah naik. Kalau kamu bisnis, omsetmu meningkat 10 kali lipat, 30 kali lipat, 90 kali lipat. Buset, kayak doa persembahan aja ya. Mungkin secara tanggung jawab kali ya, Kak. Ada perubahan sih. Oke. Terus, kamu ikut orang atau usaha sendiri? Pegawai swasta, Kak. Ikut orang. Pegawai swasta. Ikut orang. Jabatan sudah naik. Nah, kalau belum, jangan-jangan kamu harus mengampuni siapapun itu yang pernah melukai. Buset, serem kan?
Kalau kalimatnya seperti ini kan, Put, kalau kamu belum naik jabatan, jangan Put, ada luka di masa lalu yang belum kamu bereskan, Put. Kamu harus mengampuni, Put. Kalau nggak mengampuni, nanti jabatanmu nggak akan naik, Put. Fix, Put. Kebayang nggak kalau yang ngomong kayak gitu adalah sosok spiritual? Kita lalu kemudian merasa, waduh, jangan-jangan aku memang belum mengampuni ya. Nah, teman-teman, ini bisa masuk dalam satu hal yang disebut spiritual abuse. Ampuni agar hidupmu diberkati Tuhan. Tapi mari kita lihat sama-sama. Apakah pengampunan itu ada hubungannya dengan berkat Tuhan? Dan apakah kita mengampuni hanya untuk diberkati? Mari kita lihat contoh di Alkitab. Teman-teman pasti tahu dong yang namanya Yusuf. Tahu kan cerita di sekolah minggu. Yusuf itu ketika dia masih hidup dalam amarah dan dendam, emangnya hidupnya Yusuf susah? Enggak kan? Hidupnya Yusuf ketika dia masih sekalipun hidup dalam amarah dan dendam, Yusuf tetap diberkati Tuhan dan bahkan dia menjadi orang yang sangat sukses di Mesir. Sekalipun hidupnya masih ada dalam rasa amarah dan dendam, itu artinya dendam, amarah, luka batin itu tidak ada kaitannya dengan berkat Tuhan. Jadi ketika ada pengkhotbah atau orang yang berkata, ampuni agar hidupmu diberkati Tuhan, aku harus berani katakan dengan tegas bahwa itu nggak benar. Karena masa iya kita mengampuni hanya untuk diberkati Tuhan? Yang mau kita kejar pengampunannya atau berkatnya? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang memberikan berkat saat kita mengampuni. Baik kita mengampuni atau tidak mengampuni, Tuhan kita senantiasa memberikan berkat. Itu mindset yang perlu kita tahu dulu. Nah, kalau kita asal melupakan saja ya, oke, Ruli pernah jahat sama aku nih. Rul, udah pernah punya pacar belum, Rul? Belum, Kak. Belum. Nggak apa-apa. Tenang, Rul. Banyak temennya, Rul. Tenang. Bikin aja hijau lumut ya, Rul ya. Apa tuh? Hijau lumut ya? Nggak tahu. Hijau lumut. Ikatan jomblo lucu imut-imut. Oh my God. Oh my God. Kita jomblo lucu imut-imut. Bagi teman-teman yang udah pernah ngalamin sakit hati, baik itu sama keluarga atau sama siapapun itu, yang sangat-sangat menyisakan luka dendam yang bahkan itu nyesek banget. Ketika kita melupakan, itu sebenarnya kita hanya mendenial saja dan bahkan itu justru yang menyebabkan iman kita tidak bertumbuh dalam proses dan kita hanya lari dari pergumulan. Kenapa aku bisa berkata bahwa itu menyebabkan iman tidak bertumbuh? Karena ketika kita mengalami sesuatu hal yang buruk dan menyakitkan, kita tidak mau mengakui itu. Kita memilih untuk melupakan, kita memilih untuk lari. Artinya kita hanya mengikuti Tuhan yang itu enak-enaknya aja. Kita hanya melihat Tuhan yang bagian enaknya. Kita hanya mau menganggap bahwa proses Tuhan itu yang enak. Tapi bisa jadikan proses Tuhan itu dimulai dari sakitnya hati kita. Bisa jadi proses Tuhan itu dimulai dari titik terendah dalam hidup kita. Bisa jadi proses dari Tuhan itu justru dimulai dari luka, dari rasa trauma, dari ratapan, dari tangisan. Disitulah mungkin proses Tuhan. Dan ketika kita melupakan peristiwa menyakitkan, kita sedang men-skip, kita sedang memotong proses Tuhan, dan akhirnya hidup kita menjadi tidak utuh. Proses Tuhan yang begitu indah menjadi nggak utuh. Karena apa? Kita lari. Roma 8 ayat 28, nanti teman-teman bisa lihat Roma 8 ayat 28, itu salah satu ayat yang menjadi peganganku dan itu meaningful banget. Nah, kita bisa lihat sama-sama Yusuf. Langsung ke Yusuf aja, Roma 8 ayat 28, nanti buat PR, kalau kalian mau posting quotes yang memberkati, kalian bisa posting itu juga. Yusuf, gimana nih Yusuf? Yusuf tidak melupakan, teman-teman. Di Alkitab kita tidak melihat Yusuf melupakan. Tapi apa yang diperintahkan Allah? Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Diulang lagi, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayah. Nah, bisa kelihatan ya, berarti selama ini, selama hidupnya Yusuf,
Yusuf itu belum mengampuni. Kejadian 42 sampai 44 itu menceritakan tentang Yusuf yang masih hidup dalam amarah dan juga dendam. Betapa lamanya Yusuf hidup dalam amarah dan dendam. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih hidup dalam amarah dan dendam, ingat teman-teman, kalian nggak sendirian. Yusuf pun menceritakan, mensaksikan, Alkitab pun memberikan kesaksian bahwa Yusuf ini pun lama kok hidupnya dalam proses amarah dan dendam itu. Seringkali, kenapa orang memaksa orang lain untuk cepat-cepat memberikan pengampunan, melepaskan amarah? Karena seringkali melihat Alkitab ini cepat loh bacanya loh. Oh Yusuf segini. Oh Yusuf kemudian bisa mengampuni. Tapi coba bayangkan kalau kita masuk ke dalam teks bacaan Alkitab itu, kita bisa melihat betapa beratnya seorang Yusuf itu untuk memberikan pengampunan. Dan bahkan cukup lama waktunya. Dari sejak dia belum sukses sampai sukses, bahkan sampai dia dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya. Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, mungkin lebih dari itu. Hidupnya dalam amarah dan dendam. Nah, kita lihat bersama ya di Kejadian 45 ayat 2 sampai 3 ini. Boleh dong Kak Glorius Parulian dibantu baca. Oke, ayat 2 dan ayat 3 ya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Oke. Yusuf menangis dengan keras sampai kedengaran kepada orang Mesir. Itu artinya tangisannya Yusuf sangat-sangat keras yang sampai dia meratap. Menangis yang teman-teman pernah ngerasain nggak sih sakit, nyesek banget yang pengen teriak. Ya kalau sekarang anak-anak Jaksel bilangnya healing ya, healing ke pantai gitu kan. Aku nggak mau lanjutin healing gitu. Nah teman-teman lanjutin sendiri aja healing gitu kan. Anak-anak itu pergi ke pantai terus mau teriak sekenceng-kencengnya. Untuk apa? Untuk bisa melepaskan segala kepenatan. Dan setelah menangis, setelah dia melepaskan tangisan itu, kita mau lihat sama-sama apa sih arti tangisannya Yusuf itu. Ini. Kata menangis dalam teks Alkitab kita itu dipakai kata bakah. Yang artinya itu meratap. Jadi bukan menangis sesenggukan aja ya teman-teman, bukan menangis tutupan bantal, bukan menangis yang hanya mengeluarkan air mata, tapi yang menangis sampai dia teriak, meratap, sakit, bahkan sampai menutup mata. Teman-teman bisa bayangin ya, aku mau ajak kalian membayangkan ekspresi Yusuf ketika dia menangis dalam kata bakah ini. Tapi apakah tangisan itu adalah tangisan kesakitan? Nah, inilah tangisan Yusuf, tangisan yang paradoks. Di satu sisi Yusuf merasakan sakit yang begitu dalam, sakit banget, tapi di satu sisi ada sebuah kelegaan. Ada sukacita di balik sakit yang paling dalam itu. Kenapa? Karena akhirnya dia bisa melepaskan itu semua dengan tangisan. Sakit banget. Kenapa sakit banget? Karena dia harus mengingat loh, teman-teman. Seringkali memaafkan itu dikaitkan dengan kata melupakan. Tapi sore hari ini aku mau kasih kalian sebuah hal, yaitu ketika memaafkan secara total, itu artinya ada proses mengingat dengan detail. Mengingatnya itu sampai membuat kita sakit. Nah, ini tadi diminta untuk mengampuni. Nah, setelah diminta untuk mengampuni, itu kan menjadi sebuah tantangan ya bagi Yusuf. Disitulah dia menangis dengan sangat-sangat keras. Hancur hatinya karena dia harus melawan egonya. Wajar. Nah, dan Kejadian 50 kita bisa melihat bentuk pengampunannya. Teman-teman bayangin kalau ada orang yang sudah menyakiti kalian dengan sangat dalam lalu datang
dengan segala kehancuran mereka dan bersujud di depan kalian. Ya sudah, ini aku salah dulu. Udahlah, kamu mau apa-apain aku aja, silahkan. Aku memang sudah salah. Kalau kita masih gemes, kita akan berkata, nah loh, kena kan? Nah loh, kena kan? Apalagi, ini sore ini jadi keinget, seringkali ada kalimat, ya sudah, nanti biar Tuhan yang balas. Nah, oke, teman-teman, sebelum lanjut, mari kita berdiskusi sedikit tentang kata-kata nanti biar Tuhan yang balas. Ruli, kalau kamu disakitin temanmu nih, disakitin temanmu, terus temanmu ini secara badan lebih gede, secara koneksi lebih luas, pokoknya kamu nggak bisa menyentuh dia, kamu kepengen balas tapi nggak bisa balas. Kalimat yang keluar, nanti biar Tuhan yang balas. Kalimat itu kira-kira sebenarnya kalimat pas, berserah, memaafkan, atau sebenarnya apa? Nanti biar Tuhan yang balas. Orang Kristen kan nggak boleh balas ya. Orang Kristen nggak boleh menyimpan dendam. Mengampuni. Nanti biar Tuhan yang balas. Gimana menurut teman-teman kalimat itu? Aku pertama tunjuk Ruli, kalau teman-teman mau ada yang menanggapi juga boleh. Oke. Kalau menurut Ruli ya, terlepas dari orang tersebut badannya besar ataupun terkoneksi banyak, nanti biar Tuhan aja yang balas. Menurut Ruli, statement tersebut tidak ada menyatakan bahwa Ruli memaafkannya. Nggak ada gitu ya. Karena statementnya hanya bilang, nanti biar aja Tuhan yang balas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memangnya siapa gue nyuruh-nyuruh Tuhan balas? Itu sih, Kak, menurutku ya. Kayak kedua itu. Dan yang ketiga, berserah atau enggak jatuhnya lebih kayak masa bodoh gitu jadinya sih. Jatuhnya gitu. Jadi mungkin kayak nggak mau menyelesaikan permasalahan itu, jadi orang melihatnya jadi, oh jadi ini orang nih bodo amatan, ya udah kayak gitu sih, Kak. Nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin dari sisi perempuan, I don't know, gitu, Kak. Nah, oke. Dulu nih waktu aku melayani ibadah intergenerasi gitu ya di gereja, aku tanya tuh ke anak-anak sekolah minggu, adik-adik kalau balas dendam boleh nggak? Nggak boleh. Oke, nggak boleh dong. Kenapa? Balas dendam itu dosa. Oke ya, kita keep dulu kalimat balas dendam itu dosa nih. Terus, Ruli cengar-cengir nih udah ngelihat arahnya nih. Balas dendam itu dosa. Nah, karena kita tidak mau berbuat dosa, kita berkata, biar Tuhan yang balas. Artinya, apa? Berarti jangan-jangan kita mencuci tangan, kita nggak mau berbuat dosa, dan biarkan Tuhan yang membalas. Berarti kita yang meminta Tuhan untuk berbuat dosa. Wow, siapa kita? Hati-hati dengan kalimat yang kelihatannya bernada spiritual, bernada rohani. Aku sudah nggak apa-apa, nanti biar Tuhan yang balas. Itu artinya sebenarnya kita masih punya kemarahan, kedengkian, tapi kita tidak mau mengotori tangan kita mau diri kita bersih, dan kita pakai Tuhan untuk membalas. Kita menjadikan Tuhan itu pembela kita dan menjadikan Tuhan musuh orang lain. Nah, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf justru berkata, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Bahkan ketika di depan matanya Yusuf itu ada kesempatan untuk mempermalukan, untuk membalas, Yusuf berkata, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, kalimat itu betul-betul menunjukkan ada proses perubahan dalam hidup Yusuf. Yang tadi di Kejadian 45, Yusuf menangis karena dia sakit banget harus memaafkan. Di Kejadian 50 dia bisa berkata, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa Yusuf dapat memaafkan? Apakah karena otaknya sudah dicuci? Apakah karena mungkin sudah diriset? No. Apakah karena dia sudah bisa diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah? Tidak juga. Ternyata kata kunci untuk memaafkan ini, teman-teman. Boleh minta tolong Carolina Magdalena untuk bantu bacain. Oke.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, dari Kejadian 50. Oke, thank you. Kata yang di bold kuning ya. Yusuf merefleksikan bahwa memang ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, itu memang suatu rencana yang jahat. Memang kamu telah mereka-rekakan suatu rencana yang jahat. Tapi Yusuf menghayati, mengimani, melewati proses yang begitu panjang. Dia sadar bahwa itu adalah bagian dari proses Allah untuk merancangkan sebuah kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk diri Yusuf loh, tapi untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ketika Yusuf dibuang saudara-saudaranya itu, teman-teman, suatu hal yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, ternyata itu adalah menjadi suatu big picture dari rencana Allah, bahwa nantinya akan ada suatu bencana yang hebat, bencana kelaparan yang kemudian Allah memakai Yusuf untuk memelihara bangsa yang besar itu. Bukan hanya saudara-saudaranya Yusuf saja ternyata. Bisa dibayangkan ya kedalaman iman refleksi Yusuf. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, memang kamu punya rencana jahat untuk hidupku, tapi Allah merencanakan kebaikan untuk kalian lewat aku. Nah, itu kira-kira kalau dalam bahasa kekiniannya. Nah, ini juga menunjukkan kedalaman refleksi iman Yusuf nih. Di Kejadian 45 pun sudah dikatakan. Boleh dibantu Kak Kesia untuk bacakan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kejadian 45 ayat 7-8a. Teman-teman lihat ya, kedalaman iman refleksi Yusuf. Yusuf ketika berbicara di depan saudaranya, dia berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Itu kan karena saudara-saudaranya Yusuf merasa sudah menyesal ya mungkin ya. Jadi dia ngerasa kayak, aduh sorry nih. Yusuf berkata, bukan kamu yang menyuruh ke sini, tetapi Allah. Yusuf menghayati bahwa proses dibuangnya dia, dicampakkannya dia, disakitinya dia, itu adalah cara Allah untuk menuntun Yusuf ke Mesir, dan kemudian Tuhan pakai dirinya, Tuhan pakai Yusuf untuk menolong orang yang dahulu telah menyakiti. Disitulah Yusuf bisa memaafkan. Dan ini kesimpulannya, memaafkan itu bukan agar diberkati. Ingat ya teman-teman, ketika kita memberikan maaf itu bukan agar hidup kita diberkati. Kalian mau memaafkan, kalian tidak mau memaafkan, hidup kalian tetap diberkati Tuhan. Itu sama dengan konsepnya bahwa kalian setia, kalian tidak setia, Allah tetap memberikan berkat. Karena apa? Allah kita itu bukan Allah yang transaksional. Kalau transaksional itu artinya kalau kamu berbuat baik, Allah berbuat baik. Kalau kamu setia, Allah setia. Kalau kamu tidak setia, Allah tidak setia. Itu cara berpikir manusia. Kalau kamu memaafkan, kamu akan kuberkati. Kalau kamu tidak memaafkan, aku tidak memberkati. Itu cara berpikir manusia. Tapi Allah melampaui manusia loh cara pikirnya dan cara bertindaknya. Kalian setia, kalian tidak setia, Allah tetap setia. Kalian mengampuni, kalian tidak mengampuni, Allah tetap memberkati. Tapi pengampunan itu bukanlah agar untuk diberkati, tapi itu adalah proses hidup kita, proses pergumulan kita. Aku lebih suka memakai kata proses pergulatan iman, pertarungan iman bersama dengan Allah. Hati kita bertarung terus-menerus dengan Allah. Tuhan, aku punya luka batin sama keluarga aku. Tuhan, aku punya luka batin sama orang yang dahulu sudah aku percaya banget. Aku ditusuk oleh sahabatku, aku ditusuk oleh kekasihku. Dan itu proses pergumulan iman bersama dengan Allah. Yang ketiga, proses memaafkan itu adalah proses pemulihan relasi.
Yusuf akhirnya bisa bergabung kembali setelah puluhan tahun berpisah dari keluarganya, dari keluarga intinya. Jadi proses memaafkan ini bukanlah melulu soal berkat, bukanlah melulu soal melupakan, tapi bicara soal proses perjuangan iman kita dan proses soal pemulihan relasi kita secara utuh, secara sungguh-sungguh, bukan untuk pencitraan. Bukan sekedar kata maaf aja. Oke sih, aku sudah melepaskan maaf untuk papaku, mamaku, adikku, kakakku. Aku sudah mengucapkan kata maaf. Tapi apakah hati kita sudah memaafkan? Kalau memang kita belum bisa memaafkan, nggak apa-apa. Karena tujuan dari firman Tuhan ini bukanlah kalian setelah mendengarkan ini, kalian langsung mengucapkan kata maaf. Dan aku justru nggak kepengen teman-teman setelah selesai mendengarkan khotbah ini, kalian langsung bisa melepaskan pengampunan. Karena itu akan menjadi sebuah pengampunan yang semu. Tapi aku justru ingin kalian jujur terhadap diri kalian sendiri. Sudah sampai sejauh mana proses memaafkan kalian. Jika memang masih belum mau memaafkan, it's okay. Jujurlah di hadapan Tuhan. Membangun sebuah iman yang otentik. Membangun sebuah iman yang jujur di hadapan Allah. Bukan hanya sebuah iman yang terkesan indah. Oke Tuhan, aku siap mengampuni. Oke Tuhan, aku mau mengampuni. Bukan. Yang Tuhan butuhkan adalah kejujuran iman kita. Tuhan, aku masih marah. Tuhan, aku masih belum mau mengampuni. Tuhan, aku masih belum siap. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan proses aku, Tuhan, tolong aku. Nah, itulah yang Tuhan mau. Sehingga ini sebuah quotes yang aku buat, ini bikinnya itu pakai cari wangsit loh ini. Ruli, tolong bantu baca dong. Ini ketutupannya di tempatku. Waduh, berat nih pakai wangsit nih. Aduh. Memaafkan justru dimulai dari perjuangan mengingat setiap pengalaman yang menyakitkan. Lalu berusaha mencari kehendak Allah di balik setiap rangkaian peristiwa menyakitkan tersebut. Di dalamnya ada proses menyakitkan dalam rentang waktu sangat panjang. Namun, di balik proses memaafkan yang sangat menyakitkan, ada hasil indah yang tak terlukiskan. Dimas Aryo Yuwono. Set. Jadi ingat ya teman-teman, memaafkan itu bukan proses melupakan. Memaafkan itu justru proses mengingat. Kalian mengingat setiap peristiwa menyakitkan, lalu kalian cari kehendak Allah itu apa, sehingga ketika kalian sudah bisa menemukan kehendak Allah, kalian baru bisa memaafkan. Kenapa ya dia menyakiti aku? Maknanya untuk hidupku di masa kini apa ya? Dan ketika kalian sudah mengingat ini, yang aku bold kuning, di dalam kalian mengingat ada proses menyakitkan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Jadi kalimat yang dibuat dengan model doa puasa ini bercanda ya teman-teman. Ini aku sendiri nggak percaya bikin kalimat ini kok. Kenapa aku bisa bilang ini tuntunan Roh Kudus? Karena aku sendiri yang baca. Buset, aku ya yang bikin tulisan ini ya. Jadi ingat ya, memaafkan itu bukan melupakan peristiwa menyakitkan, tapi memaafkan itu adalah proses mengingat setiap peristiwa menyakitkan, lalu memproses itu bersama Allah, menemukan kehendak Allah, dan untuk kita bisa berdamai dengan diri kita, mencari tahu kehendak Allah lewat setiap peristiwa yang menyakitkan. God bless buat teman-teman. Waktu dan tempat aku kembalikan ke Kak Angel. Baik, terima kasih Kak Dimas untuk firman-Nya hari ini. Sekarang kita mau masuk dalam pengakuan iman rasuli. Oke, mari teman-teman. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sambil mengingat pengakuan iman kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Oke, teman-teman, mari kita bersama naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama berdoa untuk GKI Depok, gereja tempat di mana Tuhan mengizinkan kami untuk berproses bertumbuh bersama dengan sahabat-sahabat kami. Sekalipun kami masih muda, namun mampukan kami untuk kami memiliki kepekaan dan kami memiliki kesadaran untuk kami bisa terus berkarya memajukan gereja kami. Karena kami tidak hanya ingin kami eksklusif di dalam persekutuan kami Komisi Pemuda saja, namun kami ingin memikirkan kemajuan-kemajuan gereja kami secara umum. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga kota Depok, tempat di mana kami saat ini bernaung. Mampukan kami untuk memiliki hati yang mencintai bangsa dan negara kami melalui setiap hal yang dapat kami lakukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini tengah berjuang di dalam proses pemulihan ekonomi sedikit demi sedikit dari badai pandemi COVID yang sudah berlangsung 2 tahun ini. Kami berdoa untuk setiap pekerja UMKM yang saat ini harus berjuang di tempatnya masing-masing dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala tanggungan-tanggungan keluarga yang harus mereka tetap penuhi, dengan segala cicilan-cicilan mereka. Kami berdoa untuk setiap karyawan yang juga harus kehilangan pekerjaan, Tuhan yang memberikan mereka kreativitas untuk mereka mampu mencari celah, mencari solusi di tengah-tengah ketiadaan pekerjaan mereka. Mampukan kami juga para pemuda untuk kami bisa berkarya membangun negeri ini. Kami bangga terhadap bangsa kami tidak hanya melulu memikirkan bangsa luar. Ajar kami untuk kami mulai mencintai bangsa kami dengan bangga di dalam memakai bahasa kami. Kami tidak perlu untuk ikut-ikutan terhadap memakai bahasa-bahasa asing. Namun kami perlu belajar untuk sadar terhadap identitas kami sebagai bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia yang itu perlu kami jaga dan kami rawat, serta kami turunkan ke adik-adik kami ataupun anak cucu kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak muda Tuhan yang saat ini belum memiliki pasangan hidup, Tuhan yang memberikan tepat pada waktunya nanti, dan Tuhan juga yang akan memberikan dengan cara-cara yang mungkin tidak akan terduga oleh kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda yang saat ini sudah memiliki pasangan, baik yang baru memulai pacaran, ataupun sudah lama, sudah tunangan, ataupun yang saat ini sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memampukan di dalam cinta mereka untuk mereka bisa melihat dengan jujur pasangan mereka masing-masing. Karena kami percaya cinta itu tidak buta, melainkan cinta itu mampu melihat. Kami juga tidak percaya dengan istilah cinta mati, karena cinta itu adalah cinta yang membangun dan menghidupkan setiap pasangan yang hidup di dalam cinta Kristus. Mampukan kami untuk kami terus mendukung sahabat-sahabat kami di dalam proses perjuangan membangun cintanya dengan pasangan mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang telah menganugerahi kami sebuah keluarga, baik kami yang hidup di dalam keluarga yang saat ini dalam kondisi baik ataupun tidak baik sekalipun, kami tetap bersyukur. Karena itu artinya Tuhan memberikan kami suatu tanggung jawab dan sebuah kesempatan untuk kami berproses di tengah keluarga kami masing-masing. Setiap keluarga yang Tuhan izinkan untuk kami tempati, kami hidup, kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kami.
Mungkin saat ini kami masih menerka-nerka, kami masih membayangkan, dan kami masih bertanya mengapa Tuhan izinkan kami hadir di tengah keluarga yang seperti ini. Namun ketika kami mampu memproses itu semua, kami menjadi pribadi yang semakin mampu menemukan kehendak Allah di tengah-tengah hidup kami, khususnya di tengah anggota keluarga kami. Kami berdoa untuk kuliah dan pekerjaan bagi teman-teman kami yang saat ini sedang berjuang di dalam proses perkuliahan. Mampukan teman-teman kami ini untuk tidak hanya mengejar nilai secara akademis belaka, mengejar IPK tinggi belaka, namun mampukan mereka untuk mereka mencari pengalaman, membangun relasi, membangun koneksi, sehingga setiap materi yang didapat itu tidak hanya menjadi sebuah idealisme belaka, melainkan mampu untuk diterapkan di dalam realita kehidupan sehari-hari. Karena sebuah ilmu tidak akan ada gunanya ya Tuhan, jika itu hanya sebatas menjadi sebuah idealisme tanpa bisa diterapkan untuk membangun masyarakat dan membangun diri. Kami juga berdoa untuk setiap teman kami yang saat ini sudah bekerja. Berikan mereka kesadaran bahwa setiap hal yang mereka kerjakan itu adalah bentuk pelayanan mereka, dan setiap hal pekerjaan yang mereka lakukan itu mereka kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan, di dalam pekerjaan mereka, mereka memuliakan nama-Mu. Berikan mereka semangat untuk memberikan yang terbaik. Bukan bicara soal transaksi uang, namun bicara soal kehidupan untuk terus memberikan yang terbaik melalui pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan rekan-rekan kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, yaitu Bunga, Adi, dan juga Afi bersama keluarga mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk mereka terus bergumul, berjuang bersama, saling menguatkan sesama anggota keluarga yang saat ini sedang sakit. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun, Avo dan juga Kevin, usia yang baru, harapan yang baru, dan spirit yang baru untuk mereka terus menghayati bahwa usia yang baru ini adalah cara Tuhan memberikan mereka tanggung jawab yang semakin besar lagi. Ada suatu tanggung jawab yang harus mereka kerjakan di hadapan Tuhan. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan kami rindu untuk menyempurnakan doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sekarang akan masuk dalam persembahan. Nas persembahan kita diambil dari 2 Korintus 2 ayat 18. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui QR code dengan menambahkan nominal 10 di akhir nominalnya, contoh 50.010. Kita naikkan pujian dari NKB 199, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terbuang
sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah membawa persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, dan juga untuk yang mengelola, supaya dapat mengelola dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, supaya juga persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman pemuda yang terkasih, sebentar lagi kita sudah di penghujung ibadah kita. Mari kita wujud nyatakan keluarga yang hidup indah dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, melalui kasih yang kita miliki agar Tuhan memimpin langkah kita. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam kasih-Nya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saat ini teman-teman, kita diutus untuk menghadirkan berkat melalui setiap kata-kata kita yang tidak menekan namun mensupport. Kita diajak untuk bersama-sama hadir mendampingi teman-teman kita yang terluka dengan cara kita menemani secara biasa, bukan dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan paksaan. Dan terimalah berkat Tuhan yang senantiasa hadir untuk meneguhkan di dalam perjalanan iman kalian. Kasih Allah Bapa senantiasa hadir, memenuhi rongga-rongga hatimu yang saat ini dipenuhi dengan luka batin. Teladan hidup Yesus Kristus di dalam pengampunannya, memberikan kita keberanian untuk melepaskan pengampunan. Pemeliharaan Roh Kudus di masa kini, senantiasa memampukan kita
untuk memproses setiap luka batin itu bersama dengan Allah dari waktu ke waktu, dari saat ini hingga kita mampu untuk melepaskan pengampunan secara total. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai. Silakan teman-teman mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya kembalikan kepada Ruli. Silakan. Baik, thank you Kak Angel. Selamat hari Minggu, selamat sore teman-teman pemuda. Bersyukur kita telah melangsungkan satu kali lagi ibadah Komisi Pemuda GKI Depok. Hari ini adalah ibadah minggu perdana di bulan Maret 2022. Kita telah membahas tentang luka batin khusus dalam konteks keluarga. Dan saat ini tiba dalam sesi beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu apresiasi pelayan. Di dalam apresiasi pelayan ini, Ruli ingin mengapresiasi pelayan firman kita yang membagikan khotbah gitu ya, membagikan renungan, membagikan sharing hari ini ada Kak Dimas Aryo Yuwono. Ruli mewakili teman-teman pengurus Komisi Pemuda GKI Depok, Kemajelisan, dan juga jajaran GKI Depok mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Dimas atas firman yang boleh disampaikan hari ini, dan juga beberapa hari yang lalu kita bertemu untuk briefing teman-teman Badi di Kompak gitu ya. Kami berdoa kiranya pelayanan itu tidak berhenti di sini saja, karena kami yakin dan percaya dirimu bisa melayani di mana saja dan kapan saja gitu ya. Salah satunya contohnya di sini gitu kan, di GKI Depok, we welcome you as always. Kami berdoa juga buat kesehatannya Kak Dimas, rezekinya Kak Dimas, pokoknya Tuhan yang boleh menuntun, melindungi dirimu selalu gitu ya, entah itu di dalam kepelayanan rohani gitu, ataupun di dalam gereja, ataupun di dalam keluarga, ataupun di dalam lingkungan bermasyarakat. God bless you Kak Dimas. Thank you. Thank you Kak Dimas. Teman-teman boleh dong give reaction love seperti biasa buat Kak Dimas nih, untuk kita boleh apresiasi pelayanan hari ini. And anyway, I heard Kak Dimas dari teman-teman pengurus, kayaknya Kak Dimas bawa pasukan apa gimana ya Kak? Kalau Ruli nggak salah ya. Betul nggak Kak? Siapa tuh Kak? Boleh nggak dikenalin tuh? Boleh, siapa boleh. Tuh, Kak? Boleh, yang satu ada, ini ibu-ibu dari GKI MJ1, GKI Maulana Yusuf Bandung, sama ada dari GKI itu Mbak Pos Taman Yasmin, ada Kak Renata, beliau adalah dosen perhotelan. Dia dosen perhotelan di Bogor, begitu. Oke. Boleh disapa aja Ruli, yang namanya Renata dan Ibu Ida Pareme. Siap. Gitu. Oke. Ada Kak Renata dan Ibu Ida. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Aduh, saya ditembak nih. Soalnya tadi Ruli ada dapat laporan dari teman humas, katanya Kak Dimas bawa pasukan nih Ruli nih. Wah, kayaknya kita harus interview sejenak nih. Menarik soalnya. Waduh, harus ya. Iya. Selamat bergabung Kak Renata. Dosen loh itu dosen. Iya, nggak apa-apa dong. Kita kan mau dosen apapun enggak di mata Tuhan. Betul. Sama ya Kak.
Betul sekali. Semoga terhibur dan terberkati lewat khotbah hari ini gitu. Kita we welcome Kak Renata maupun tadi kalau nggak salah ada Bu Ida ya. Nah itu di GKI Depok gitu, dan di sini pun juga ada kemajelisan kami, ada Om Bambang juga dan juga Tante Linda gitu. If you like to misalkan minggu-minggu selanjutnya mau join di ibadahnya GKI Depok, we welcome you juga ya, Kak Renata, ataupun aku manggilnya apa ya, Kak Renata, Mbak Renata, Ibu Renata ya pokoknya. Boleh. Apapun, apa aja. Ya. Jeng juga boleh, Kak. Jeng, aduh, Jeng luar biasa. Oke. Boleh. Apa aja boleh. Siap. Thank you loh, Kak Renata maupun Bu Ida udah mau diajak sama Kak Dimas meramaikan partisipan hari ini gitu. Siap. Terima kasih, Kak. Thank you. Teman-teman boleh dong kasih love juga supaya kita menyambut Bu Ida maupun Kak Renata nih yang hari ini. Bu Ida belum ngobrol, kayaknya aku belum dengar suara Bu Ida nih. Selamat hari Minggu Bu Ida. Kak Ida. Selamat hari Minggu juga buat kita semua. Selamat hari Minggu juga. God bless you untuk Bu Ida dan juga Kak Renata ya. Siap. Oke, itu dari Kak Dimas dan juga dua pasukannya, dua bidadarinya hari ini. Bidadari. Kamu lucu sekali, Ruli. Aduh, kalau lucu, gue ini dong stand up comedy. Udah daftar. Iya, memang cocok. Oke, next. Ada siapa nih? Slide. Nah, ini pelayan hari ini gitu ya. Kalau tadi di pintu masuk itu tuh siapa sih yang boleh ACC kamu atau enggak untuk masuk, itu ada Jamie gitu ya. Kemudian yang sapa-sapa kamu tadi itu di ruangan utama gitu kan, menanyakan kabar, itu ada Helen. Kemudian operator kita ini yang lagi share screen itu ada Olin. Kemudian tadi ada instrumen gitar itu yang mimpin adalah Louis gitu. Kemudian song leadernya, pemandu pujiannya dengan suara merdunya itu ada Gila, dan yang terakhir yang tak kalah cetar dan tak kalah luar biasanya memimpin ibadah hari ini ada Kak Angel. Nah, Ruli mewakili teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kak Angel, Gilang, Louis, Olin, Jem, maupun Helen untuk pelayanan hari ini. Jangan pernah lelah untuk melayani di ladang Tuhan sampai bertemu di pelayanan-pelayanan selanjutnya, entah itu di Komisi Pemuda ataupun di mana. I believe kita bisa melayani itu di mana saja dan kapan saja, seperti tadi statement Ruli. Teman-teman boleh kasih reaction buat teman-teman pelayan kita hari ini, love gitu ya. So they can also feel the love in the air. Tuhan Yesus memberkati teman-teman pelayan semua. Sip, mantul itu. Nah, ini dia. Kalau Ruli dengar bisikan dari Humas, katanya ada umat baru ya. Semoga Ruli nggak salah sebut namanya. Ada Eva. Dengan, ya, halo. Nah, ini dia Eva. Selamat hari Minggu, Eva. Halo? Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu. Eva, kalau misalkan lagi berhalangan mengadakan nyalain kamera, nggak apa-apa? Apa gimana nih? Boleh, bentar. Iya, kita mau lihat dong wajah cantiknya Eva ini. Nah, itu dia. Shalom, Eva. Shalom, iya. Shalom, selamat bergabung di Komisi Pemuda GKI Depok. Iya, makasih. Iya, ini Ruli pengen tahu, curious gitu ya. Anyways, sambil Ruli tanya-tanya, ini di layar ada QR code, Pak, ataupun ada URL bit.do/kompagkid. Maybe after we chit-chat gitu, Eva boleh bantu isi ya, Pak, supaya nanti kita punya database untuk teman-teman Humas gitu. Nah, Ruli sambil curious, Eva, ini ceritanya gimana, Pak? Bisa tahu ada Kompa GKI Depok nih? Kan jadi selama COVID ini kan ikutnya ibadah umum kan. Terus habis itu ya orang tuaku kayak nemu ibadah pemuda, terus ya coba aja aku ikut kayak gitu. Gitu. Nemu di media sosial gitu maksudnya? Dapat foto kalau nggak salah ya.
Oh, menarik. Luar biasa. Hmm. Berarti dengan ini saya nyatakan Humas Kompa GKI Depok luar biasa kerjanya ya. Bisa menggayat Eva. Ini bisa sampai ke Eva. Eva, we welcome you here with love gitu ya. Gimana tadi Eva firman yang dibawakan oleh Kak Dimas hari ini? What did you learn? Anything yang bisa Eva share buat kita? Menarik banget sih, soalnya apalagi kayak harus memaafkan dan melupakan. Tapi di ibadah kali ini kayak memaafkan itu kayak sebuah proses, jadi kayak sebenarnya butuh waktu, dan kalau nggak langsung memaafkan juga nggak apa-apa, dan itu kayak apa ya, jadi teringat aja ke pikiranku, karena itu kayak hal penting kayak gitu, kayak nggak perlu harus langsung memaafkan, tapi kayak diproses dulu itu wajar, nggak apa-apa. Jadi ya itu. Betul, menghargai proses ya kuncinya itu ya dalam memaafkan itu. Oke deh, teman-teman, kita mau menyambut Eva dengan menyanyikan lagu gitu ya. It's Good, boleh Gilang pimpin It's Good to See You-nya, Mang? It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Thank you, Gilang. We're so glad that you came, Eva. Sampai bertemu di ibadah minggu depan ya, Eva ya? Iya. Maybe sampai bertemu juga di pelayanan Komisi Pemuda. Maybe we will see you di ibadah Kompa. Tenang aja, Pak. Nanti siapa tahu ada yang kontak ya, Pak. Ruli sudah mulai modus. Waduh. Modus untuk pelayanan maksudnya ya, Ruli ya. Tolong digarisbawahi ya, underline modus untuk pelayanan. Tetap aja modus untuk pelayanan kan. Deman deh, Kak Fisara pasti deman kalau yang kayak begini-gini. Oke, next, what do we have? Oke, ini ada teman-teman kita yang berulang tahun, but correct me if I'm wrong, I think kedua teman kita ini lagi berhalangan hadir, kalau tidak salah, betul ya? Oke, Puput sudah ngangguk-ngangguk, berarti betul. Tapi nggak apa-apa, Ruli mau mengucapkan selamat ulang tahun, dan teman-teman mungkin yang belum mengucapkan ulang tahun, boleh nih di Japri atau ngomong di grup Kompa untuk Avo dan Kevin yang berulang tahun hari ini. Sip. Oke. Next, foto bersama.